Selamat datang di channel YouTube Badan Kepegawaian Kabupaten Padang Lawas Utara. Video kali ini kita akan memberikan sebuah video tutorial tentang pemutakhiran data mandiri ASN, PNS, CPNS, dan P3K, khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, di mana PDM ini telah dimulai semenjak tanggal 15 Agustus tahun 2021 dan berakhir pada tanggal 14 September 2021. Maka dari itu, pemutakhiran data mandiri ini hanya berlangsung selama 1 bulan saja. Untuk itu, di sini kami meminta kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Paluta agar segera mengisi data-datanya, mengunggah dan mengupload dokumennya, dan disesuaikan dengan data yang ada di MySAPK BKN. Oke, untuk selanjutnya mari kita ke video tutorial bagaimana langkah-langkah dan prosedur pengisian di pemutakhiran data mandiri ASN. Oke, teman-teman semuanya, untuk langkah pertama ini kita akan mencoba untuk masuk ke laman MySAPK BKN. Oke, setelah kita masuk ke halaman MySAPK BKN, untuk langkah keduanya kita langsung login. Untuk login pertama kita menggunakan NIP kita ya. Di sini contohnya ini ada dan passwordnya sendiri ini bisa kita cek di MySAPK kita masing-masing ya. Ini sudah diaktifasi sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum aktifasi, untuk segera mengaktifkannya, dan apabila menemui kendala bisa langsung datang ke kantor BKPSDM. Oke, ini ada salah sedikit. Oke, sudah masuk kita ya. Inilah halaman MySAPK untuk pengisian pemutakhiran data mandiri. Di sini bisa kita lihat dashboardnya, profil, ini berita-berita tentang kepegawaian yang ada di BKN. Ini kita lihat bisa. Oke, setelah kita masuk ke laman MySAPK kita untuk melakukan pemutakhiran data mandiri, langkah berikutnya adalah kita klik di thumbnail ini ya, pemutakhiran data mandiri. Kita klik. Nah, maka akan terlihat tampilan seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, tampilan yang 12 indikator ini adalah tampilan yang akan kita isi, kita mutakhirkan, dan kita unggah data pendukungnya. Tapi sebelumnya kita harus memilih unit verifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemutakhiran data. Jika daftar unit verifikasi tidak ada, silakan hubungi admin CASN instansi Anda. Oke, mari kita pilih unit verifikasinya terlebih dahulu. Ini kebetulan Adelina Fatmayanti Nasution berada di Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Kita cari Sekretariat. Oke, ini sudah dapat. Kita pilih dulu unit verifikasinya. Setelah dipilih, baru kita simpan. Oke, unur verifikator berhasil. Langsung kita okekan. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut ke step berikutnya.
yaitu riwayat ubah profil. Oke, di sini bisa kita lihat ada informasi utama Adelina Fatmayanti Nasution dengan NIP Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Di sini kita bisa mengupload foto dengan format JPEG, JPG, dan PNG dengan ukuran maksimum sebesar 500 KB. Oke, sebelumnya kita upload dulu foto profilnya. Oke, untuk foto profilnya ini bebas ya, backgroundnya bebas, pakaiannya pun bebas, formal, sopan dan rapi. Ya, jangan sampai ada yang pakai kaos singlet ya, dan memakai kaos oblong. Nah, di sini pakaian bebas, rapi dan formal. Bisa pakaian dinas, kemeja, baju batik. Oke. Kita lihat ke bawah ini, dicek lagi kontak pribadinya disesuaikan dengan sekarang ya. Ini untuk alamat domisili sesuaikan dengan KTP, ya, nomor telepon lagi sesuaikan nomor handphone. Email, untuk email dinas saya rasa disamakan saja dengan email pribadi. Nah, untuk data pendukung ini lainnya, NIK, nomor KK, agama, lokasi. Untuk lokasi kerja di breakdown ya sampai setingkat kecamatan. Ini contohnya Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara terletak di Kecamatan Padang Bolak. Padang Bolak. Oke, ini dia Padang Bolak. Nomor akta kelahiran, nomor BPJS, nomor Karis Karsu, nomor Taspen, kelas jabatan. Untuk kelas jabatan ini bisa diminta atau disampaikan ke bagian Orta. Untuk teman-teman yang belum ada memiliki Karis dan Karsu, mungkin bisa diurus. Sembari diurus, mungkin untuk pemutahiran datanya, nomor Karis Karsunya diisi saja dengan angka 0 atau garis minus. Jadi kalau ada data-data yang belum ada di sini mengenai nomor-nomor bisa diisi dengan angka 0 atau garis penghubung. Oke. Setelah semua komplit, maka ini disimpan. Oke. Setelah disimpan, kita kembali ke menu pemutakhiran data mandiri. Oke, kita lanjutkan ke step berikutnya, yaitu riwayat pangkat dan golongan. Oke, seperti inilah tampilannya untuk riwayat golongan dan pangkat. Di sini kita bisa lihat historis pengisian datanya dimulai dari 3A, 3B, dan penata 3C. Di sini kita edit di pangkat terakhir kita. Di sini ada 3C. Klik titik 3 yang ada di sini, ada ubah data di sini, langsung klik lagi ubah datanya. Maka akan tampil sebuah tampilan data seperti ini dan kita sesuaikan dengan SK pangkat terakhir kita. Oke. Ini jenis kenaikan pangkat reguler. Masa kerja sesuaikan dengan yang ada di SK. Masa kerja golongan bulan, TMT-nya sesuaikan nomor surat SK, perteknya, dan tanggal perteknya.
Untuk praktek BKN ini, untuk yang tidak ada tertera di SK-nya, ini bisa dinolkan atau diminuskan. Dan untuk teman-teman yang CPNS dan PNS yang belum pernah melakukan kenaikan pangkat, maka untuk data yang diisi adalah golongan dari pengadaan CPNS. Oke, dari sini Bu ya. Setelah ini selesai dan sesuai, bisa diupload data pendukung. Data pendukungnya yaitu upload dokumen SK kenaikan pangkat. Sedangkan yang di bawah ini upload file dokumen pertimbangan teknis kenaikan pangkat bersifat opsional. Bisa diupload, bisa juga tidak. Nah, untuk dokumen yang diupload harus dalam format PDF dengan ukuran maksimal 1 MB. File harus jelas dan tidak blur. Jadi di sini kami sampaikan kepada teman-teman ASN semuanya agar mengupload datanya lebih jelas dan lebih baik. Dan maksimal ukurannya 1 MB dan dokumennya dalam bentuk format PDF. Setelah diunggah, maka kita lanjutkan. Setelah dilanjutkan dan disimpan, kita kembali lagi ke menu pemutakhiran data mandiri. Oke Sobat ASN semuanya, lanjut ke langkah berikutnya, itu kita masuk ke riwayat pendidikan. Ini pendidikannya dimulai inputan dari sekolah dasar, SLTP, SLTA, dan S1 pendidikan matematika. Jadi ini adalah pendidikan terakhir yang sudah dimutakhirkan sewaktu PUPNS. Nah, kita kembali ke titik 3 ini dan ubah data. Kita kembali cek dan sesuaikan dengan ijazah kita. Oke, mungkin bisa kita lihat dulu ijazahnya. Oke, ini sesuai S1 pendidikan matematika, nama sekolah, Universitas Negeri Padang. Tahun lulus kita lihat. Tahun 2009. Oke, cocok. Tanggal lulus tanggal 28 bulan 3 tahun 2009. Tanggal 28 bulan 3 2009. Oke, cocok. Nomor ijazah, kita cek ijazahnya. 2019 606. Oke, gelar depan tidak ada, dikosongkan saja, gelar belakang SPD. Ini kita bisa lihat pendidikan pertama. Maksud dari pendidikan pertama ini adalah pendidikan pertama kita saat diangkat menjadi CPNS. Nah, apabila ini bukan pendidikan pertama kita pada saat diangkat PNS, maka ini tidak usah ditentang.
Tetapi apabila ini adalah pendidikan pertama kita sewaktu diangkat menjadi CPNS, maka tombol ini atau kotak ini harus diklik. Di sini juga dapat kami sampaikan kepada teman-teman ASN yang telah melakukan penyesuaian ijazah, mungkin bisa diupdate atau dimutakhirkan. Yang awalnya S1 menjadi S2, di sini bisa dimutakhirkan. Dengan persyaratan harus terlebih dahulu sudah disesuaikan ijazahnya. Oke, apabila sudah sesuai, kita lanjutkan. Di sini ada file yang harus diunggah. Yang pertama ini yang seperti saya bilang di video sebelumnya, bahwasanya upload file dokumen SK pencantuman gelar. Ini opsional. Bagi yang SK pengangkatan pertama sebagai PNS tidak perlu, tapi yang mengupgrade pendidikannya atau menaikkan derajat pendidikannya, maka ini wajib di-upload file dokumen SK pencantuman gelar. Yang di sini yang di-upload wajib yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas Utara dengan persetujuan BKN. Di sini karena ini adalah SK pengangkatan pertama dari CPNS, maka kita cukup mengunggah atau mengupload file ijazah dan transkrip saja. Oke, ini transkrip nilai. Oke, lanjut. Di sini kita di ringkasan ini ya, kita bisa melihat kembali apa yang kita isi. Sebelum dikirim, kita harus melihat apakah sudah sesuai dengan ijazahnya. Apabila semua data sudah sesuai, maka kita mencentang saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Setelah dicentang, maka langsung kita kirim. Saat dikirim, maka tampilan seperti ini. Kita bisa lihat dulu. Oke, setelah selesai pengiriman pemutakhiran di riwayat pendidikan, kita kembali lagi ke pemutakhiran data mandiri. Di sini bisa kita lihat dari 12 indikator ini semuanya, dari 12 riwayat ini, apabila sudah selesai melakukan pengisian, maka akan berwarna hijau. Oke, lanjut ke tahapan berikutnya, itu riwayat jabatan. Ini bisa kita lihat historis dari riwayat jabatannya. Yang kita ubah itu riwayat jabatan terakhir. Kita ubah datanya, kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Ini kita bisa lihat jenis jabatannya, jabatan struktural. Di subbab kinerja reformasi birokrasi Eselon 4A ini sudah dikunci, berarti sudah diisi datanya sebelumnya dengan SAPK. TMT jabatan, pelantikan, SK, dan surat keputusan. Bagi teman-teman yang PNS sebagai jabatan fungsional tertentu, ini disesuaikan saja dengan nama jabatan fungsionalnya yang ada di SK. TMT jabatan, TMT pelantikan.
nomor surat SK dan tanggal surat SK. Apabila teman-teman jabatan fungsional, untuk TMT pelantikannya disesuaikan aja dengan TMT jabatan. Untuk jabatan fungsional umum atau jabatan pelaksana ini diisi sesuai dengan SK yang sudah diterima. Mungkin masih banyak teman-teman kita yang di jabatan pelaksana yang belum memiliki SK jabatan pelaksana. Untuk itu di sini kami sampaikan kepada PNS seluruhnya yang belum memiliki jabatan pelaksana untuk segera melakukan pengusulan untuk diangkat menjadi jabatan pelaksana, di mana usulan tersebut disampaikan ke BKPSDM Kabupaten Padang Lawas Utara, Ceki bidang mutasi, agar jabatan pelaksana SK-nya bisa dikeluarkan. Oke, setelah sesuai bisa dilanjutkan dan bisa mengunggah file SK jabatannya dan surat pelantikannya. Ini masih bersifat opsional. Untuk upload file SK pelantikan ini bersifat opsional ya. Bisa tidak diupload, bisa diupload. Tapi kali ini kita cuma mengupload SK jabatan saja. Oke, setelah SK jabatan diunggah dan disesuaikan dengan data-data yang ada, bisa dikirim dan disimpan. Dan kita kembali ke pemutahiran data. Lanjut ke tahapan berikutnya, itu riwayat peninjauan masa kerja. Oke, di sini tampilan datanya tidak ada ya, pemutahiran mengenai peninjauan masa kerja atau PMK. Kalaupun ada, ini bisa kita lihat isian dari datanya. Di sini dapat kami jelaskan yang dimaksud dengan peninjauan masa kerja ini adalah peninjauan kembali terhadap masa kerja seorang CPNS atau PNS yang telah sebelumnya telah bekerja di instansi pemerintah atau instansi perusahaan, di mana instansi atau perusahaan tersebut linear atau sesuai dengan jabatan saat CPNS dan saat PNS pada masa sekarang. Jadi bisa dibilang peninjauan masa kerja ini seperti dialami oleh CPNS dari proses pengangkatan K1, K2 atau pengangkatan dari honorer. Atau bisa juga dibilang dari pengangkatan bidan PTT, karena sebahagian dari mereka memiliki SK peninjauan masa kerja. Apabila ada SK peninjauan masa kerjanya, bisa dimasukkan atau diupload dan diunggah dokumennya. PNS yang bersangkutan tidak memiliki peninjauan masa kerja, maka langsung saja klik data riwayat PMK sudah selesai. Oke. Konfirmasi apakah Anda yakin tidak memiliki data untuk riwayat ini? Iya. Nah, maka langsung status riwayat peninjauan masa kerja hijau dengan status selesai. Langkah berikutnya adalah melakukan pemutakhiran data pada riwayat CPNS dan PNS. Ini dia tampilan datanya, bisa kita lihat, dan kita kembali ubahnya dan kita sesuaikan. Apabila CPNS ini untuk yang PNS ya, untuk PNS kita tulis atau kita input
SK CPNS-nya, tanggal surat CPNS. Ini kita input juga nama jabatan yang mengangkat CPNS atau nama pejabatnya. Ini biasanya kepala Badan Kepegawaian Daerah. Dan ini Bupati Padang Lawas Utara. Jadi untuk nama jabatan yang mengangkat CPNS, Bupati Padang Lawas Utara. Tapi juga bisa disesuaikan dengan SK CPNS-nya. Biasanya bisa gubernur, bisa menteri, bisa dirjen, bisa direktur. Banyak ini. Disesuaikan dengan SK CPNS-nya. Ini nomor surat keputusan PNS, tanggal surat keputusan. Ini nomor surat tanda tamat pendidikan dan latihan, yang istilahnya ini yang prajabatan atau yang latsar. Ini SPMT. Bagi yang tidak memiliki SPMT bisa mengosongkan atau memberi nilai 0 atau memberi garis minus untuk mengisi datanya. Ini nomor perteknya untuk pertek CPNS di atas 2 tahun. Ini kalau ada di tulis atau di input, kalau tidak ada ya cukup ditulis 0 atau ditulis garis minus. Nomor surat dokter, kalau yang masih ada surat dokternya bisa di input. Nah, kalau tidak ada ditulis 0 atau minus. Ini karpet. Mungkin semua sudah memiliki karpet ya, nomor karpetnya. Setelah itu lanjutkan, tapi harus sesuai dulu semuanya. Oke, kita coba isi dulu sementara ya, supaya bisa melihat apa dokumen yang diupload. Oke, ini yang diupload adalah dokumen SK CPNS. Nah, bisa juga dokumen SPMT tapi bersifat opsional, juga dokumen SK PNS bersifat opsional juga. Jadi di sini yang wajib itu diunggah adalah upload file dokumen SK CPNS. Ke riwayat berikutnya, yaitu riwayat diklat atau kursus. Oke, di sini untuk riwayat sebelumnya tidak ada ya. Kalaupun ada, mungkin bisa kita tambahkan di sini. Nah, inilah tampilan data, inputan datanya bisa kita lihat. Nah, pilihan jenis diklatnya ada 4 ini ya, diklat struktural, fungsional, teknis, dan workshop. Nah, sebelumnya kita jelaskan sedikit ya. Diklat struktural itu seperti diklat PIM ya. Pada saat ini diklat PIM tingkat 4, diklat PIM tingkat 3, diklat PIM tingkat 2. Atau ada diklat struktural lainnya. Sedangkan diklat fungsional, ini bersifat fungsional atau sesuai dengan jabatan kita. Contoh diklat auditor, diklat P2 UPD, diklat radiografer. Ini bisa diisi auditor. Ini yang diklat fungsional. Sedangkan yang diklat teknis ini bersifat lebih teknis, atau bisa dibilang yang bersesuaian dengan pekerjaan kita, seperti diklat perbendaharaan, diklat keuangan, diklat penyusunan
Renja dan Renstra. Nah, seperti ini diklat bersifat teknis. Ada juga workshop, kursus, seminar atau magang. Nah, di sini banyak, atau seminar pembangunan mental spiritual. Nah, ini salah satu contohnya. Atau seminar pengembangan kinerja ASN. Nah, ini. Tapi di sini kita pilih saja diklat teknis. Nah, isi institusi penyelenggaranya, nomor sertifikat, tahun diklat, tanggal mulai, dan durasi jam pelaksanaan diklatnya biasanya itu ada 7 jam OJ. Nah, ada 8 jam. Itu ada tertera di sertifikatnya. Oke, dilanjutkan. Kita coba dulu isi kosong-kosong. Apakah untuk melihat dokumen apa yang diupload. Oke, untuk dokumen yang diupload adalah dokumen sertifikat diklatnya ya. Tapi cuma untuk satu diklat saja. Kalau banyak ya pilih saja salah satu, mana yang terbaik, mana yang terbagus. Jadi tidak bisa umpamanya kita ada 10 diklat, 10 diupload. Cukup salah satu saja. Pilih yang terbaik. Oke. Setelah Oke, kita lanjutkan ke tahapan berikutnya, yakni ke riwayat keluarga. Nah, untuk tab pertama ini adalah pengisian tentang orang tua. Di sini kita tambah baru. Oke. Ini status pekerjaan orang tua kita, bukan PNS dan PNS. Kalau PNS sudah langsung input NIP-nya, maka tertera langsung NIP. Mari kita coba 1984. Oke, ini nama orang tuanya kalau berstatus PNS. Kalau bukan PNS, nah kita input seperti biasa, nama umpamanya Burhanuddin. Kalau yang telah meninggal dunia, nanti di sini ya Bu ya. Nah, ini statusnya meninggal. Meninggal, tanggal meninggal, pernikahan. Tapi bisa saja kalau memang sudah orang tua kita meninggal, tidak usah diisi pun tidak apa-apa. Sedangkan dokumen yang untuk diunggah itu kita coba dulu isi datanya ya. Oke, format email, bikin dulu emailnya. Oke, ini yang kita unggah masih bersifat opsional ya, seperti dokumen KK, dokumen akta kelahiran anak. Ini bersifat opsional, bisa diupload, bisa juga tidak usah diupload.
Oke, kita kembali lagi. Kita ke pemutakhiran data lagi. Kita klik riwayat keluarga lagi. Nah, berikutnya setelah selesai di tab orang tua, kita pilih tab di pasangan. Sini tertera nama pasangannya adalah Muhammad Yan Rifai. Kalau masih kosong bisa ditambah. Ini khusus untuk mungkin pengantin baru ya. Ya, klik ubah data lagi. Masukkan data, umpamanya ini suami ke-1, status pernikahan, menikah. Kalau PNS, masukkan PNS, harap diketik NIP-nya. Oke, sudah tertera. Lanjut. Nah, di sini yang diupload adalah buku nikah. Ini kita cek dulu ya. Buku nikah. Untuk upload buku nikah ini yang diupload adalah 2 halaman. Halaman pertama yang ada fotonya dan halaman kedua biodata pernikahannya. Jadi jangan hanya 1 halaman saja yang diupload, harus 2 halaman. Setelah selesai diunggah, lanjutkan saja. Kita kembali saja. Bagaimana apabila suaminya bukan PNS? Ya, seperti biasa. Inputannya seperti ini, nomor identitas sesuai dengan KTP, isi nomor identitasnya, jenis kelamin laki-laki, pilih agama, status sini juga. Apabila hidup, apabila telah meninggal dunia, klik meninggal dunia. Nomor kartu karis, nah, kalau belum ada dinolkan aja atau dibikin minus. Alamat sesuaikan, nomor HP sesuaikan, nomor telepon sesuaikan, email sesuaikan, akta menikah di sini nomor akta menikah ya. Ini bagi yang beragama non-Islam. Dan tanggal menikah. Oke. Setelah itu lanjutkan dan uploadan juga sama, yaitu tetap buku nikah juga. Kembali lagi kita ke pemutakhiran data, riwayat keluarga. Setelah selesai di tab pasangan, kita masuk ke tab anak. Nah, di sini nama anaknya yaitu Safa Rizky Fadel Lubis. Apabila belum ada, bisa ditambahkan. Ini seperti ini ya. Atau yang sudah ada diedit kembali untuk disesuaikan datanya. Orang tua Muhammad Yan Rifai, status anak kandung. Kalaupun tiri ya buat tiri, anak angkat buat juga anak angkat. Kalau PNS tinggal cari NIP-nya, atau bukan PNS ya input seperti biasa, jenis dokumen, ini KTP ya. Kalau belum memiliki KTP ya nolkan saja. Yang penting harus terisi. Alamat sesuaikan, nomor handphone sesuaikan, nomor telepon sesuaikan. Kalau email tidak ada. Nah, agama Islam. Akta kelahiran kita catat sesuai dengan akta kelahiran. Untuk dokumen yang diunggah coba kita lihat dulu ya. Untuk alamat email ini harus ragamkan saja ya dengan alamat email kita masing-masing agar lebih mudah dalam hal pengisiannya. Untuk di tab riwayat anak ini yang diupload adalah dokumen akta kelahiran. Bisa kita lihat dokumen akta kelahiran si anak. Kita kembali lagi ke tab pemutakhiran data mandiri untuk lanjut ke riwayat berikutnya.
Lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu riwayat SKP. Nah, ini SKP. Nah, ini kebetulan belum memasukkan SKP 2019 dan tahun 2020 belum diinput. Nah, kalau belum diinput ke dalam sistem, ya kita harus tambah baru. SKP-nya di riwayat SKP ini kita tambah baru. Kita tambahkan pilih tahun 2019 dan 2020. Yang pertama kita input adalah tahun 2019. Jenis jabatan sesuaikan dengan jabatan yang ada di SKP. Jabatan struktural. Isi sesuai dengan nilai yang ada di SKP. Nah, penilai, PNS, NIP-nya masukkan, penilai jabatan, penilai nama, semua diinput sesuai dengan yang ada di SKP. Setelah itu dilanjutkan. Nah, pada saat pengunggahan data yang diunggah adalah data SKP. Nah, contohnya seperti ini. Untuk unggahan datanya itu dimulai dari halaman data dari halaman penilaian prestasi kinerja yang di-scan. Cukup 4 halaman saja, tidak perlu semuanya. Nah, ini contohnya ya untuk pengisian SKP. Dan riwayat penghargaan. Nah, di sini masih kosong ya. Mungkin langsung kita tambah baru apabila memiliki riwayat penghargaan. Untuk jenis-jenis penghargaan yang bisa kita unggah adalah ini banyak ya, bintang, Adipurna, Mahaputra Naraya. Tapi biasanya kalau PNS itu untuk penghargaan seperti Karya Satya 10 tahun, Karya Satya 20 tahun, dan Karya Satya 30 tahun. Atau juga untuk pegawai teladan tingkat kabupaten atau tingkat provinsi atau tingkat nasional bisa juga diunggah. Atau jenis penghargaan lainnya yang tidak termasuk ke dalam kategori ini masih bisa diunggah. Tahun perolehan diinput sesuai dengan yang ada di piagam penghargaan serta nomor surat keputusannya. Setelah ada, mungkin dilanjutkan dokumen langsung diunggah. Untuk contoh unggahannya seperti ini ya. Untuk piagam penghargaan untuk Karya Satya mungkin seperti ini. Ini contoh piagam penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. Ini bentuk piagamnya. Sedangkan untuk SK-nya seperti ini. Oke. Apabila kita tidak memiliki, belum mendapatkan sebuah penghargaan, kita langsung klik di sini, data riwayat penghargaan sudah selesai. Oke. Kalau kita tidak memiliki penghargaan atau belum mendapatkan penghargaan, langsung saja klik di data riwayat penghargaan sudah sesuai. Oke, masuk ke riwayat berikutnya yaitu riwayat organisasi. Nah, di sini belum ada riwayat organisasi. Apabila kita memiliki atau pada saat ini kita sebagai fungsionaris atau pengurus salah satu organisasi, bisa langsung kita tambahkan di sini ya. Oke, nama organisasi, jenis jabatan, nomor keanggotaan, tanggal bergabung dan tanggal selesai. Jadi untuk organisasi yang kami tekankan untuk diunggah ataupun diisi datanya ini adalah organisasi yang berkaitan dengan tugas pokok kita sebagai pegawai negeri sipil. Contoh, mungkin yang berkaitan dengan
tupoksinya yaitu seperti dokter ada Ikatan Dokter Indonesia, para PNS fungsional bidan ada organisasinya bernama IBI, Ikatan Bidan Indonesia, atau yang penyuluh kesehatan masyarakat ada nama organisasinya IAKMI, Ikatan Akademi Kesehatan Masyarakat Indonesia. Jadi hanya organisasi seperti itu yang bisa diunggah atau diupload. Kalaupun ada yang lain yang masih mungkin bisa diakomodir, yaitu keanggotaan dalam hal ini seperti organisasi KNPI, organisasi Karang Taruna, ataupun organisasi kepramukaan. Tapi di sini yang memiliki organisasi yang berafiliasi dengan organisasi kepemudaan ataupun organisasi masyarakat tidak perlu diunggah, karena di sini yang diunggah organisasi yang bersifat berkaitan dengan tupoksi kita sebagai pegawai negeri sipil. Oke, apabila memang tidak ada riwayat organisasi, bisa langsung klik data riwayat organisasi sudah sesuai. Nah, apabila tidak ada, langsung saja klik ini. Kembali ke pemutakhiran data mandiri, organisasi. Apabila PNS yang bersangkutan tidak memiliki organisasi, maka langsung saja klik data riwayat organisasi sudah selesai. Oke, kita klik. Konfirmasi apakah Anda yakin tidak memiliki data untuk riwayat ini? Ya, oke. Oke, maka dari situ bisa kita lihat untuk riwayat organisasi langsung warna hijau dengan status selesai. Langkah terakhir adalah input data riwayat CLTN. CLTN ini yang dimaksud adalah cuti di luar tanggungan negara yang sering disebut CLTN. Ini historis riwayat CLTN-nya belum ada ya. Kalaupun ada silahkan ditambah. Ini dia jenis CLTN, sesuaikan dengan SK CLTN-nya. Sedangkan jadi mungkin teman-teman PNS di sini bertanya-tanya ya, yang dimaksud dengan cuti di luar tanggungan negara ini mungkin di Kabupaten Padang Lawas Utara belum ada, jaranglah yang mengajukannya. Di sini juga dapat kami jelaskan ya, contoh-contoh yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara ini seperti yang pertama adalah istri konsulat atau diplomat negara luar ya. Yang kedua, istri dari atau suami dari pejabat negara. Bisa juga CLTN ini diajukan apabila merawat orang tua sakit dalam waktu yang lama. Istri sakit, suami sakit, ataupun anak sakit, dan mendampinginya dalam waktu yang lama. Nah, di sini kita memerlukan cuti di luar tanggungan negara untuk diusulkan. Karena pada dasarnya cuti di luar tanggungan negara ini masa kerja kita sebagai PNS dan gaji kita itu ataupun hak kepegawaian kita tidak diterima. Mungkin itu maksud dari ataupun arti dari cuti di luar tanggungan negara. Apabila memang tidak memiliki cuti di luar tanggungan negara, maka silahkan klik data riwayat CLTN sudah selesai. Ya, kita klik oke. Apakah Anda yakin tidak memiliki data untuk riwayat ini? Ya, yakin. Oke, jadi dia selesai. Jika semua riwayat yang 12 ini sudah selesai dan berstatus selesai dengan diberi warna hijau seperti tampilan
Ini adalah tampilan My SAPK pemutahiran data mandiri yang sudah selesai. Jadi semua riwayat yang 12 indikator ini telah hijau dan selesai. Maka otomatis masuk ke verifikator di UNOR masing-masing untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi di UNOR masing-masing, maka apabila verifikasinya semuanya tervalidasi dan betul dengan dokumen-dokumen yang diunggah sudah valid, maka akan ada status atau notifikasi ke email yang bersangkutan bahwasanya proses PDM yang bersangkutan telah sukses. Demikian video tutorial kali ini. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, terutama dalam hal mempermudah pengisian data pada pemutakhiran data mandiri tahun ini. Dan dengan adanya video tutorial ini dapat mempercepat proses penginputan data agar target pengerjaan selama 1 bulan dapat dipenuhi. Mohon maaf atas segala penyampaian kami, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.